Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done. Saya dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas keempat dari mata kuliah sosiologi terapan, yang mana di dalam video ini akan menjelaskan ulasan dari buku keempat yang berjudul Perpustakaan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial, yang mana buku ini ditulis oleh David Baker dan Wendy Evans. Jadi saya akan langsung membahas hasil dari review buku. Jadi hal pokok yang menjadi pembahasan di dalam video kali ini sesuai dengan tema buku yang ada mengenai perpustakaan, masyarakat, dan tanggung jawab sosial, yang mana fungsi dari perpustakaan di situ, fungsi dari perpustakaan itu sendiri, dan kira-kira apa saja peran perpustakaan, apakah sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Karena seperti yang kita lihat bahwa perkembangan teknologi juga sudah sangat pesat. Jadi perpustakaan juga bisa terdapat di dalam sebuah aplikasi, sehingga di sini masyarakat menginginkan bagaimana perpustakaan yang secara fisik ada, dan masyarakat sendiri bisa melakukan aktivitas di perpustakaan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan digital. Jadi perpustakaan memiliki peran kunci dalam menjembatani kesenjangan yang signifikan yang masih ada di negara berkembang dan negara maju antara informasi yang dimiliki dan yang tidak dimiliki. Jadi ada tantangan yang sama besarnya dengan penyediaan dan akses yang mudah tanpa batas ke informasi berkualitas, dan kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Jadi berbicara mengenai perpustakaan, di sini terdapat komponen-komponen yang mendukung, seperti salah satunya pustakawan. Jadi di sini sangat jelas bahwa pustakawan memiliki peran kunci. Jadi pustakawan tidak hanya sebagai perantara antara sumber daya dan pengguna, tetapi sebagai fasilitator dan guru, penguat peran perpustakaan sebagai sumber daya pendidikan dan sumber daya budaya yang mendasar. Jadi di dalam buku ini terdapat banyak diskusi tentang perpustakaan sebagai ruang fisik. Sementara perkembangan digital telah mengubah cara pandang kita di perpustakaan sebagai gedung. Jelas bahwa akan terus ada kebutuhan untuk tempat di mana orang dapat pergi untuk belajar, meneliti, belajar berinteraksi,
bersosialisasi dan menjalankan lebih banyak fungsi. Jadi beberapa di antaranya secara tradisional dikaitkan dengan perpustakaan, sementara yang lainnya lebih mirip yang saat ini dilakukan di ruang sosial dan ruang publik lainnya. Jadi perpustakaan dari semua jenis menghadapi masa depan yang tidak pasti. Jadi pendapat ini dikutip dari Feder 2004 dan Grant 2010, yang mana menjelaskan berkaitan dengan pendapat tadi. Di sini menerangkan bahwa kesulitan ekonomi global yang berlanjut seperti yang akan dijelaskan pada bab 3 oleh John Dolan dan di bab 6 oleh John Dolan dan Ayub Khan, untuk misalnya meningkatkan persaingan dari layanan lain dan alternatif sarana penyediaan, berarti bahwa perpustakaan harus berjuang untuk sumber daya, termaksud melalui pengembangan pendekatan strategis dan kemitraan. Jadi di seluruh dunia, resesi telah berdampak pada belanja perpustakaan di negara maju, dan situasi ini kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu yang akan datang. Meskipun belum jelas bagaimana depresi keuangan besar akan mempengaruhi permintaan akan layanan perpustakaan, hal ini diprediksi secara luas, tidak terkecuali oleh kontributor dari buku ini, bahwa kebutuhan masa depan akan dilayani dengan berbeda. Jadi berkaitan dengan pembahasan di atas, bahwa sesungguhnya dalam buku ini ingin memperlihatkan bagaimana keinginan masyarakat akan perpustakaan secara fisik. Jadi di sini masyarakat juga menginginkan bahwa adanya gedung perpustakaan dan pustakawan yang mampu membantu masyarakat dalam memperoleh informasi di perpustakaan. Jadi seperti yang kita lihat di sini bahwa sekarang teknologi sudah berkembang secara pesat sehingga perpustakaan juga bisa diakses dan kita juga bisa membaca di mana saja. Tapi dari sini keinginan masyarakat menunjuk atau merujuk kepada perpustakaan yang secara fisik. Jadi yang berikut, teknologi. Jadi teknologi merevolusi cara bagaimana informasi itu dibuat, disimpan dan diakses serta dieksploitasi. Jadi seperti sekarang banyak orang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet, seperti yang dibahas Jenny Craven di bab 7. Potensi digital yang cukup besar, sumber daya diakui secara luas dan banyak proyek besar telah dilakukan membuahkan hasil di bagian ini. Jadi selanjutnya kesetaraan dan persamaan akses. Informasi selalu menjadi komoditas dasar dan perpustakaan sudah sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses bebas ke sumber daya bahwa perpustakaan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi tidak untuk semua. Khususnya internet dapat memfasilitasi menghambat akses yang adil
meskipun ketidaksetaraan ada bahkan sebelum era digital datang. Ini adalah benar dalam berkembang seperti bangsa, karena kita sekarang hidup di masa kesenjangan digital di mana teknologi dan akses ke informasi dapat memisahkan si kaya dan si miskin. Ada ketimpangan dan ketimpangan yang signifikan dari perpustakaan penyediaan secara global. Jadi di sini juga ada nilai dan dampak. Keberadaan perpustakaan di masa depan akan sangat bergantung pada dampak positif berkelanjutan dan sejauh mana mereka menciptakan modal sosial, budaya, dan ekonomi. Menunjukkan nilai dan relevansi hanya dapat dicapai melalui proses evaluasi yang efektif dan tepat. Jadi di sini juga terdapat pemikiran ulang mengenai perpustakaan. Hal tersebut terlihat jelas dari gambaran perkembangan perpustakaan pada bab selanjutnya. Perubahan itu sudah berjalan dengan baik dengan cakupan yang luas, proyek Pathfinder dan contoh yang mengeksplorasi masa depan baru untuk perpustakaan. Jadi memang perpustakaan sering menjadi salah satu pengadopsi paling awal dari yang baru teknologi, membuka jalan untuk lebih meluas adopsi oleh organisasi sektor publik dan swasta lainnya. Meskipun jumlah komentar telah mengamati bahwa kemajuan bukanlah keduanya konsisten atau koheren. Jadi dalam buku ini juga membahas mengenai pustakawan berpikir ulang. Jadi setiap bab dalam buku ini mengacu pada pentingnya profesional pustakawan. Tanpa proses transformasi besar tidak akan terjadi. Hampir tak terelakkan kebutuhan memperbarui citra pustakawan dan untuk mengubah nama baik profesi maupun layanan dipandang sebagai bagian penting dari jalan ke depan. Dan keterampilan ini serta atribut utama yang sudah lama dimiliki perpustakaan. Jadi di dalam bab 8 bahwa informasi harus dapat diakses dan digunakan, sekedar menjadi terasa tidak cukup. Jadi di sini pustakawan akan memperoleh peran yang sangat penting. Jadi yang berikut di dalam buku ini membahas tentang ketimpangan informasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dunia saat ini ditentukan oleh ketidaksetaraan dan pengecualian yang sangat besar. Akses ke pendidikan berkualitas baik, penyediaan perawatan kesehatan yang terjangkau, akses ke air yang aman dan persediaan makanan yang terjamin, dan kondisi keamanan dasar manusia, pemerintahan yang demokratis dan penghormatan terhadap manusia fundamental, hak semuanya sangat tidak setara. Sedangkan kemiskinan secara umum didefinisikan dalam istilah ekonomi dan dengan mengacu pada tingkat pendapatan absolut. Jadi pada bab berikut juga menjelaskan cara pendekatan evaluasi perpustakaan telah menggapai tekanan yang timbul dari perbuatan yang lebih luas dan lingkungan dan masyarakat, dan menunjukkan bahwa konsep terkait nilai dan nilai akan menjadi kunci pendekatan masa depan. Jadi
berdasarkan ulasan dari buku keempat ini, saya ingin sedikit menjelaskan sesuai pemahaman saya terhadap buku ini, bahwa perpustakaan masyarakat dan tanggung jawab sosial menjadi 3 hal yang saat ini mulai muncul timbulnya kesenjangan. Seperti yang kita lihat bahwa adanya perpustakaan tentu sangat membantu bagi sebagian masyarakat yang bisa dikategorikan ke dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai ekonomi yang rendah, sehingga perpustakaan dijadikan tempat untuk memperoleh informasi. Sementara bagi masyarakat yang dengan berkebutuhan cukup, mereka mampu mengakses informasi dengan menggunakan alat-alat digital, sehingga di sini juga akan muncul adanya kesenjangan sosial. Jadi sekian video mengenai ulasan buku keempat dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.